Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam proses pembelajaran secara daring. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Mungkin kalian semua pernah mendengar? Apa di sini juga mungkin kalian sudah mengetahuinya? Untuk lebih jelasnya, simak materinya ya. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Tadi Bapak sudah bertanya kalian, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila, nah, sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana sudah tertuang dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2004. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan seorang pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama, ya, ada 6 ciri utama. Yang pertama, nah ini pelajar Pancasila yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Ini adalah elemen daripada pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini akhlak beragama, ya. Kemudian ada akhlak pribadi, ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ya. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah akhlak beragama. Ya, jangan sampai kalian tidak mengetahuinya. Ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada bernegara. Ya. Nah, cara penerapannya semakin taat ibadah dan semakin beradab kepada setiap manusia. Saling menghormati, ya, dan menghargai perbedaan dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk penerapan daripada profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, ya, yang selalu menjalankan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila tentunya memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dipahami ya, nah, semuanya. Kemudian selanjutnya, berkebinekaan global. Dalam berkebinekaan global di sini, pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitas, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya yang lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, di sini ada mengenal dan menghargai budaya dan mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap
pengalaman kebinekaan. Apa saja penerapannya? Nah, tentunya kita harus beradaptasi dengan budaya lain dan saling mengenal dan menghargai berbagai budaya yang ada di Indonesia. Kemudian penerapan kedua, mampu untuk berinteraksi atau berkomunikasi dan mengenal setiap keunikan budaya yang ada di Indonesia yang bermacam bahasa, ya. Kemudian kita juga harus bisa mampu memanfaatkan pengalaman kebinekaan, menghargai dan menghormati budaya lain, ya. Ini adalah salah satu penerapan daripada pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Elemen ini, kunci dari kebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya dan mampu mengkomunikasikan interkultural dalam interaksi dengan sesama dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian selanjutnya bergotong royong. Ya. Bergotong royong di sini adalah salah satu bentuk daripada pelajar Indonesia yang memiliki kemampuan seperti kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, ya, dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan terasa ringan. Nah, elemen daripada kunci gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ya, kita lihat penerapannya di sini. Yang pertama, selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Kemudian peduli dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian berbagi segala hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai keberhasilan bersama. Ini adalah salah satu elemen daripada bergotong royong. Kemudian selanjutnya, mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci daripada mandiri ini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Untuk penerapannya di sini dalam bentuk kesadaran dan regulasi diri. Ya. Nah, di sini bisa sebagai pelajar Pancasila kita harus bisa mengendalikan emosi, ya, ketika dalam bergaul atau menjalankan kegiatan sehari-hari. Ya. Kemudian sebagai pelajar Pancasila kita juga harus mampu mengatur pikiran untuk mencapai cita-cita. Ya, apalah cita-cita yang kalian inginkan, tunjukkan kepada diri sendiri atau kepada negara kita, ya, bahwa kita bisa menunjukkan atau mengatur pikiran kita dalam mencapai keberhasilan atau mencapai cita-cita kita, ya. Nah, ini adalah dalam penerapannya. Kemudian berikutnya bernalar kritis, ya. Di sini ada objek memproses informasi, kemudian kualitatif dan kuantitatif. Apa maksudnya? Nah, di sini pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, di sini elemen kunci daripada bernalar kritis yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dalam menganalisis suatu informasi, ya. Kemudian elemen berikutnya menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Kita lihat penerapannya, setiap pelajar Pancasila memiliki keingintahuan yang tinggi saat menerima informasi. Ya, kemudian menganalisis, mencari tahu secara lebih kritis untuk membuktikan kebenarannya sebagai dasar keputusan yang akan diputuskan. Ya. Kemudian selanjutnya mengambil keputusan untuk menjadi yang terbaik dan terus menekuninya. Ya, ini adalah salah satu penerapannya. Berikutnya kreatif, ya.
Kreatif di sini yang dilakukan oleh pelajar Pancasila. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original ya, atau orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, di sini kita lihat kreatif ya, manusia yang mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil, ya, yang asli ya. Kemudian manusia atau pelajar Pancasila yang mampu memberikan ide-ide kreatif ya, yang selalu memberikan support kepada siapapun, yang selalu memberikan skill, kemampuan yang kalian miliki, dan selalu menjadi salah satu tim yang mampu menjaga solidaritas bersama. Kemudian elemen kunci kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Ya. Nah, di sini penerapannya juga dapat setiap pelajar Pancasila harus bisa menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar. Berikutnya, nah di sini dalam pelaksanaannya tujuan utama daripada pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila di sini juga tadi Bapak sudah jelaskan. Yang pertama harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif. Ya. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, untuk tugas yang harus kalian isi di sini, tugas yang pertama adalah membuat mind mapping. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Silakan kalian buat mind mappingnya ya, sesuai dengan tema yang hari ini yang sudah dijelaskan mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah sebuah contoh mind mapping. Kalian buat mind mappingnya. Silakan dalam bentuk apa saja. Contohnya ya, seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Silakan kalian kreasikan di dalam baik di buku gambar atau di buku tulis ya. Buat sebaik mungkin ya, secara jelas sesuai dengan tema profil Pancasila. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, gambar contoh yang kedua silakan kalian buat seperti ini, boleh ya. Kalian buat dengan gambar-gambar yang unik, yang jelas, ya, sesuai dengan tema kita. Nah, ini juga ada, ya. Ini adalah salah satu tugas bentuk mind mapping, ya. Oke, terima kasih pada seluruh siswa-siswi yang Bapak banggakan. Apabila kalian ingin bertanya atau kalian merasa kesulitan, silahkan kalian tanyakan melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.